السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu hari kebesaran kaum muslimin, yakni hari raya Idul Fitr, di mana dari seluruh dunia takbir membahana untuk mengetuk semua pintu-pintu kaum muslimin untuk mengagungkan dan memuliakan, mensucikan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia dengan nikmat yang sehat, dengan nikmat yang kuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga nikmat iman yang menjadikan hati kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjuki kita kepada jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, yakni tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yakni jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dari kalangan para nabinya, para rasulnya, orang-orang yang saleh, para syuhada dan wasiddiqin yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat jamaah sekalian, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan nikmat yang terbesar yang pada saat ini kita masih diberikan waktu oleh Allah, umur yang panjang diberikan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan perintahnya. Kita bergembira di hari yang besar, kita merayakan hari raya kebesaran kaum muslimin setelah 1 bulan penuh. Kita menjalani training khusus, kita menjalani salah satu latihan khusus untuk menggembleng, untuk mendidik, untuk membina, untuk mengajarkan kepada hati kita untuk senantiasa tunduk dan taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendidik hati kita agar senantiasa selalu tunduk dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik hati kita, mengajarkan hati kita untuk senantiasa bersyukur segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa jamaah sekalian, maka jangan sampai kita hanya menganggap puasa kita itu hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Jangan sampai hanya sekadar menjadikan puasa kita hanya untuk mengikuti kebiasaan kaum muslimin di setiap tahunnya. Jangan sampai puasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai puasa kita tidak mendidik hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita tidak menjadikan akhlak dalam perbuatan kita dan seluruh amalan-amalan kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian, puasa yang telah kita perjuangkan yang sangat luar biasa tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqi 'ala al-mimbar, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan pada saat melangkahkan kakinya di atas mimbar, maka Rasulullah mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau bisa mengucapkan amin sementara kami tidak ada berdoa? Mengapa kau mengucapkan amin?" Maka Rasulullah berkata, "Faqala li Jibril." Maka datang malaikat Jibril kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, raghima 'afun 'adadun jaa Ramadan alaihi wa lam yughfar lahu." Maka dikatakan, "Wahai Muhammad, celaka seorang hamba yang dimana dia Ramadan datang dan berlalu, dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Artinya jemaah sekalian, sia-sia amalan Ramadan kita hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga. Di saat kita berpuasa hanya mengikuti kebiasaan kaum muslimin. Di saat kita berpuasa hanya mengikuti perayaannya setiap tahunnya. Tatkala kita berpuasa hanya sekedar menggugurkan suatu kewajiban kita, namun bukan karena keimanan dan pengharapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang berpuasa adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban, panggilan keimanan dan wahtisaban, jadi orang-orang yang benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah benar-benar yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena panggilan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya sekedar kita mengikuti kebiasaan kaum muslimin, hanya sekedar ikut-ikutan jamaah sekalian, namun karena iman dan pengharapan kita, ampunan kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin jamaah sekalian, tatkala kita menyambut hari raya kebesaran kaum muslimin, menyambut hari raya kebahagiaan, hari kebanggaan kaum muslimin, sementara kita berpuasa tidak menjalankan dengan dasar fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin jamaah sekalian mau dikatakan ma taqaddama min dzambi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang tahun lalu? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya jamaah sekalian? Oleh sebab itu, tatkala kita berpuasa, maka lihatlah bagaimana puasa itu mampu menjadikan karakter diri kita menjadi karakter petarung yang tangguh, bukan hanya sekadar bertarung, berjuang selama di bulan Ramadan penuh, akan tetapi perjuangan kita masih panjang jika Allah berikan umur yang panjang. Perjuangan kita untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya masih 11 bulan ke depannya, kita harus berjuang mempertahankan keimanan kita. Maka dengan dasar ini jamaah sekalian, dengan fondasi ini, dengan penggalan, dengan pegangan kita, bekal kita di satu bulan Ramadan penuh ini yang menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar puasanya di bulan Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, maka lihat jemaah sekalian, setelah Ramadan berlalu, maka dia akan tetap berada di atas jalan yang baik, tetap berada di atas jalan yang istiqamah. Di saat bulan Ramadan, dia berbondong-bondong mendatangi masjid untuk salat 5 waktu. Di saat bulan Ramadan, dia berbondong-bondong mendatangi masjid untuk salat tarawih. Di saat bulan Ramadan, dia menegakkan salat malam. Di saat Ramadan, dia menamatkan bacaan Al-Quran, mengkhatamkan bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mereka juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin melihat jamaah sekalian bagaimana keteguhan daripada puasa kita selama bulan Ramadan, ingin melihat bagaimana keabsahan, kekuatan, perjuangan bekas yang menancap dalam hati kita, yang meresap ke relung hati jiwa kita, maka lihatlah setelah bulan Ramadan jamaah sekalian, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita, apakah kita jemaah sekalian masih sholat 5 waktu di masjid? Tanyakan kepada hati dan batin kita masing-masing. Apakah setelah bulan Ramadan kita masih mau menyentuh Al-Quran, atau membiarkan Al-Quran itu berdebu nanti 11 bulan baru dibuka kembali? Apakah setelah bulan Ramadan kita masih mau berpuasa? Apakah setelah bulan Ramadan kita masih mau ngambil wudhu menegakkan sholat malam? Apakah masih setelah bulan Ramadan kita masih mau bersedekah jamaah sekalian membantu saudara-saudara kita? Di situ akan terlihat nilai derajat daripada kekuatan keikhlasan, pengharapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan berlalu. Maka lihatlah nilai daripada puasa kita setelah bulan Ramadan, bukan di saat bulan Ramadan.
Itulah yang dikatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik bekal bagi kalian adalah takwa. Apa itu takwa jemaah sekalian? Takwa yang disebutkan oleh para ulama, berbekal dengan takwa itu bukan hanya bentuk pakaian, bukan hanya bentuk aksesoris, bukan hanya bentuk penampilan yang kita miliki, pakaian yang cantik di bulan Ramadan, pakaian yang cantik pada saat kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan pakaian yang indah, pakaian yang baru, pakaian yang mahal, pakaian yang mengkilap, bukan menjadi tolok ukur daripada nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu nanti akan hadir dalam jiwa kita tatkala dia meresap ke relung hati kita yang paling dalam, ada di hati kita dalam perbuatan dan perkataan kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taqwa huna wa yushiru fi sadrihi thalath marrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa huna." Takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Menunjukkan takwa itu jamaah sekalian ada dalam hati kita. Hati yang menjadikan pembeda dengan perkataan dan perbuatan kita. Hati yang menjadi penghalang dan pembatas dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil? Apakah dia mampu memisahkan antara yang syar'i yang bertentangan dengan batin mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pembatas, penghalang antara hati dan perbuatan kita jemaah sekalian. Maksudnya apa? Ada pembatas. Tatkala kita mengetahui inilah syariat Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita mengetahui ini adalah pembenaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hati tidak akan pernah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan hati dan batin kita, dari larangan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari syariat-syariat yang diharamkan atau dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu berkata haram. Maka hati itu akan berkata haram. Oleh sebab itu dikatakan la yablughul 'abda haqiqatut taqwa hatta ma haka fi sadri. La yablughul 'abda, tidak bisa dikatakan orang itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak mampu membedakan antara yang bertentangan dengan pikiran dan hati kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pikiran kita mengetahui ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Tatkala kita mengetahui hati dan pikiran kita bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Tatkala kita mengetahui penglihatan kita, hati kita, pikiran kita ini menyelisih syariat Allah, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan hal-hal yang menyelisihi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah takwa jamaah sekalian. Apa itu takwa? Itulah yang kita dapatkan selama perjuangan 1 bulan penuh. Itulah perjuangan yang kita dapatkan 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang hasilnya kita bawa sampai 11 bulan selanjutnya. Kita pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan hakikat ibadah kita, amalan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan lisai farhatan wa farhatani qaindail qairabi. Makanya dikatakan 2 kebahagiaan orang yang berpuasa yang akan dia jumpai. Yang pertama, dia berbuka. Kebahagiaan dia menyambut waktu berbuka. Kita menyambut kebahagiaan tatkala hari raya Idul Fitri dengan takbir yang menggema, membahana bahkan dari seluruh dunia. Bumi Allah Subhanahu wa taala dihujani dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka jika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih ada dalam hatinya terdapat sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala,
yang ia besarkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mengagungkan pegunungan, dia masih mengagungkan penjaga laut, dia masih memuliakan penjaga pohon yang mereka anggap di dalamnya ada kekuatan, ada kebesaran, ada keagungan. Maka pada saat dia bertakbir Allahu Akbar, maka takbir yang di lisannya itu menyelisih daripada perbuatannya, karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, tatkala kita bertakbir membahana, bukan hanya sekedar lisan kita, bukan hanya sekedar ucapan kita, akan tetapi kita bertakbir, kita membesarkan dan memuliakan, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan mensucikan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar. Oleh sebab itu, di saat kita berpuasa dan kita mendapatkan dua kebahagiaan itu jemaah sekalian, kebahagiaan tatkala kita berbuka di hari raya Idul Fitri, kebahagiaan dan kesenangan itulah yang kita dapatkan jemaah sekalian. Namun kesenangan dan kebahagiaan itu bukan hanya kesenangan dan kebahagiaan dari apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai dari pakaian kita, akan tetapi kesenangan dan kebahagiaan itu ada hakikatnya predikat takwa yang melekat dalam hati kita. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang lebih besar. Dan kedua, pahala yang dikatakan inda liqa'i rabbi, pahala dua di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, maka perjumpaan itu pasti ada. Namun siapa yang akan berjumpa dengan Allah? Siapa dan bagaimana caranya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas orang-orang kafir, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Adapun orang kafir, mereka akan dihijab, tidak akan pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kufur tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan inda liqa'i rabbi, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya jemaah sekalian? Man kana yarju liqa'a rabbi faly'amalan 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan denganku, siapa di kalangan hamba-Ku yang mengharapkan perjumpaan denganku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia faly'amal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal saleh. Jadi kita berbuat amal saleh jemaah sekalian. Kita berjamaah dengan melakukan ibadah salat di masjid itu adalah amalan saleh. Kita berpuasa itu adalah amalan saleh. Kita bersedekah itu adalah amalan saleh. Kita membantu saudara kita adalah amalan saleh. Kita memberikan makan tetangga kita adalah amalan saleh. Dan perkara-perkara amalan-amalan ibadahnya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang syarat kedua Allah Subhanahu wa taala persyaratkan kepada kita, jika kita hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya jemaah sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat yang kedua, la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali engkau melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun. Apa itu syirik jemaah sekalian? Yakni sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, namun juga dia bernazar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keamanan, kekuatan dan lain-lainnya, namun dia juga meyakini hanya bisa memberikan kekuatan, keamanan, kesehatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka menjadikan tandingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andada, jangan engkau menjadikan tandingan terhadapku dalam beribadah, jangan engkau menjadikan sekutu terhadapku dalam beribadah, jangan engkau mencari sekutu daripadaku dalam beribadah, karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu jamaah sekalian, ibadah kita, permohonan kita, nazar kita, tawakal kita, cinta kita, roja dan harapan kita, tawakal kita, semua hanya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, wala yusyrik bihi, dan jangan engkau melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukan kesyirikan dia sekalian beribadah itu akan hancur seluruh amalannya. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang dikatakan adalah Khalilullah, Habibullah, adalah kekasih Allah, adalah kekasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan itu jamaah sekalian, Rasulullah juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, saya telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Jadi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan ulang kepada Rasulullah SAW. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada aku sedikit pun. Andai kata engkau melakukan kesyirikan kepada aku walaupun sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur seluruh amalanmu di sisi. Hancur amalanmu. Bayangkan jamaah sekalian, Rasulullah saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita jamaah sekalian, kita manusia yang rendah, yang hina, yang tidak bisa bebas daripada maksiat dan dosa, kesalahan dan khilafan, bisa bebas daripada perkara-perkara yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka diancam dalam ayat, innahum may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sungguh siapa yang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepadaku, maka diharamkan baginya surga dan neraka jahanam ada tempat baginya, wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun kepada mereka. Oleh sebab itu jemaah sekalian, hendaklah kita meninggalkan dunia ini dalam bentuk keselamatan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang muslim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, meninggallah engkau dalam kebaikan yang benar, yang hak, dan jangan sekali-sekali kau meninggalkan dunia ini kecuali illa wa antum muslimun, kecuali dalam orang yang muslim. Muslim itulah dalam kondisi dia bertauhid dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan daripada kesyirikan dan keselamatan penghambaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa telah meninggalkan kita jemaah sekalian. Hendaklah kita menghadirkan nilai kesungguhan, nilai ibadah, ketakwaan yang telah kita raih selama bulan Ramadan. Karena hakikat daripada orang bertakwa jemaah sekalian adalah mereka yang mampu menegakkan daripada amalan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata, al-khawfu bil jalil wal amal bil tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Inilah takwa. Takwa itu adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada mereka yang masih minum minuman keras, jika mereka masih ada makan harta dengan cara riba, jika mereka masih ada menipu, mereka ada mencuri dan curang dalam penjualannya, curang dalam timbangannya, mereka melakukan perkataan-perkataan dusta dan perkara-perkara yang lain, maka dikatakan dia bukan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa dikatakan al-khawfu bil jalil adalah yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, maka tinggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal amalu bit tanzil, adalah mereka yang senantiasa beramal terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dari sisi Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Mereka yang senantiasa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah senantiasa menegakkan sunnah Rasulullah SAW, karena mereka mengetahui bahwa beramal dan beribadah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada ketakwaan, bagian daripada ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna
innaha min taqwal qulub, dan sesungguhnya siapa yang mengagungkan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Itu adalah takwa jemaah sekalian. Mereka yang senantiasa beramal terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau menegakkan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala 5 waktu, mereka yang tidak mau berpuasa, mereka tidak mau membaca Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan, mereka tidak mau bersedekah kecuali bulan Ramadan, maka bukanlah senantiasa hakikatnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal amalu bitanzil, yang senantiasa mereka selalu beribadah dan beramal terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, orang yang bertakwa dan waridho bil qalil, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ikhlas terhadap yang sedikit dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima terhadap kekurangan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit. Dia bersyukur, jangan melihat banyaknya orang yang ada, akan tetapi lihat apa yang ada pada dalam diri kita jemaah sekalian. Jangan melihat tetangga dengan makanan tetangga yang lebih nikmat, jangan melihat tetangga dengan kendaraan yang mewah, jangan melihat tetangga dengan pakaian yang lebih mewah, jangan melihat tetangga dengan rumah yang lebih megah. Lihatlah apa yang ada, jangan melihat apa yang ada pada mereka, karena itu akan merusak daripada hati nilai ketakwaan dan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada syukur nikmat dan kekayaan itu adalah laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya hakikat daripada ketakwaan, hakikat daripada kekayaan itu adalah hakikatnya dia selalu merasa cukup terhadap apa yang dia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia bersyukur, sedikit dia bersyukur, habis dia bersyukur, tidak memaksa kehendak hatinya untuk menurutkan keinginan dan hawa nafsunya, untuk melampiaskan hawa nafsunya. Itu bukanlah orang-orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah sekalian, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah senantiasa mempersiapkan kehidupannya nanti di akhirat kelak. Apa yang telah kita persiapkan jemaah sekalian, apa yang telah kita miliki pada saat sekarang ini, tidak ada hentinya itu ibadah. Ibadah tidak ada berhenti di bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan kita tidak berhenti beribadah. Di bulan Ramadan kita tidak berhenti sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan kita tidak berhenti berpuasa dan lain-lainnya. Tidak ada hentinya ibadah. Kapan kita berhenti ibadah jemaah sekalian? Jika tiba-tiba besok ajal datang menjemput kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Bagaimana jika kita menghentikan ibadah jemaah sekalian? Perbekalan apa yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya jika pembekalan yang terbaik adalah pembekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, persiapkan dengan segala sesuatunya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, ibadah puasa kita selama di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan pergi jemaah sekalian, namun kita juga hendaknya memahami hakikat daripada diri kita. Kita harus sadar diri, Ramadan pergi pasti akan kembali jemaah sekalian. Namun apabila Ramadan kembali, kita belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan. Oleh sebab itu, perbaiki dari seluruh niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita tetap istiqomah sebagaimana kita di bulan Ramadan kita istiqomah dalam beribadah. Jangan hanya sekedar di bulan Ramadan. Jika hanya sekedar di bulan Ramadan jemaah sekalian, setelah Ramadan berlalu kita tidak ada ibadah, berarti ibadah puasa kita bisa ibadah puasanya nol. Sama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ramadan berlalu falam yughfar lahu, Ramadan pergi, Ramadan datang dan pergi, maka kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkuat ibadah kita, perkuat salat kita, perkuat sedekah kita, perkuat bacaan Al-Quran kita, mempelajari Al-Quran, baik itu di luar bulan Ramadan, karena itu yang akan menyambungkan dari sisi kelanjutan daripada ibadah kita. Jangan sampai berhenti di sini, tapi berhenti tatkala nyawa kita cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di hari yang begitu bahagia, begitu menyenangkan, karena kita sudah bisa menjalankan aktivitas sebagaimana seperti biasanya, dan kita telah membawa nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.